Prajurit itu memegang bayonet, menghadapi gurun, terus-menerus jatuh. Ketika ia menemukan sebidang pasir yang tiba-tiba mulai tenggelam, tiba-tiba berteriak kegirangan, menemukan air. Rekan satu timnya mendengar teriakan itu dan segera berlari. Bersama-sama mereka membersihkan pasir, menemukan tumpukan papan tersembunyi di bawah. Setelah membuka tutupnya, ternyata itu adalah sumur tanpa dasar. Untuk memastikan apakah ada air di dalamnya atau tidak, kapten segera melempar batu untuk mengujinya. Tapi mereka tidak mendengar suara apapun. Semua orang langsung merasa putus asa. Namun sang kapten tidak mau menyerah. Dia menyuruh Jack pergi ke dasar sumur untuk mencari tahu. Jack berpegangan pada bebatuan yang menjorok. Turun dengan hati-hati. Tanpa diduga, dia baru saja mencapai dasar sumur. Segera saya melihat pasir kuning berserakan di tanah. Wajah Jack pucat, ingin segera naik dan melaporkan situasinya kepada kapten. Namun secara tidak sengaja menemukan bahwa dinding di sekitarnya agak lembab. Dia meraba-raba di bawah bebatuan, benar-benar menemukan sumber air. Jack tiba-tiba merasa senang. Segera beritahu rekan satu tim di atas, cepat. Beri aku wadah air. Setelah mendengarkan, rekan satu timnya segera melemparkan sebuah kotak besi kecil. Karena untuk menghargai setiap tetes air yang diperoleh dengan susah payah, dia menuangkan air di tangannya ke dalam kotak besi. Bahkan tetesan air di telapak tangan pun tak mau terbuang percuma. Kotak besi itu segera terisi. Kapten segera menyuruh para prajurit pergi ke kantin untuk mengambil 2 kotak makan siang. Kali ini memakan waktu 5 jam penuh. Akhirnya mengisi kotak makan siang. Teman di atas mengambil talinya. Tarik dengan hati-hati. Kapten memandangi 2 tong air yang diperoleh dengan susah payah. Meski tidak banyak, tapi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Dia memerintahkan para prajurit untuk masing-masing minum hanya 3 teguk. Hal ini memastikan bahwa setiap orang dapat minum. Para prajurit meminum air dengan sangat bersemangat. Ah, baunya enak sekali. Tunggu sampai hari berikutnya. Tiba-tiba sebuah kendaraan lapis baja memasuki kamp. Kapten segera memerintahkan untuk bersiap berperang. Kedua belah pihak bertempur sengit di gurun. Setelah rentetan tembakan yang dahsyat, musuh tertangkap basah. Pada akhirnya, kedua petugas yang takut mati itu ditangkap hidup-hidup. Mengetahui musuh juga mencari sumber air kemana-mana, kapten sengaja melakukan ini di depan para tahanan. Tuangkan air dari ketel ke dalam kotak makan siang. Di mata orang lain yang lapar, dia banyak minum. Kemudian tuangkan kelebihan air langsung ke tanah. Para tahanan patah hati melihat hal ini. Padahal segelas air terbuang sia-sia. Namun tujuan sang kapten juga tercapai. Berikutnya adalah saat Anda harus menunggu dengan tenang sampai ikan mengambil umpan. Untuk mendapatkan informasi dari musuh, dia tidak bisa minum air selama beberapa hari. Dia sengaja menuangkan air ke tanah. Kemudian kapten dengan tenang menuangkan segelas lagi. Lalu datanglah para tahanan. Bujuk dia agar mengungkapkan rahasia militer Jerman. Tanpa diduga, ada lebih dari 900 tentara musuh di sini. Dan mereka sendiri tidak minum seteguk air pun selama 5 atau 6 hari. Untuk menghancurkan semuanya, kapten tiba-tiba memikirkan ide bagus. Dia memutuskan untuk membebaskan 2 tahanan musuh. Pada saat yang sama, beritahu mereka bahwa ada banyak air di sini. Suruh mereka melapor. Jika Anda tidak ingin mati kehausan, gunakanlah senjata. Kapten mengerti. Meskipun jumlah tentara Jerman jauh lebih banyak, tapi tubuh musuh mengalami dehidrasi parah. Ketidakmampuan untuk bertarung dalam waktu lama. Hindari saja medan besar di sini. Anda pasti bisa menghancurkannya dalam 1 pukulan. Dan pada saat itu, Jack tiba-tiba membawa kabar buruk. Satu-satunya sumur yang benar-benar kering. Saat ini kita hanya bisa memecahkan toples dan membuangnya. Mereka harus bertindak sekarang. Tentara menempatkan sejumlah besar ranjau di dekat kamp. Penembak jitu dan penembak mesin. Temukan juga lokasi terbaik. Semua orang memasuki tingkat kewaspadaan 1. 9 anggota tim. Semuanya siap untuk pasir kemasan berlumuran darah. Mereka melihat lurus ke depan. Diam-diam menunggu kedatangan tentara Jerman. Tentu saja musuh masih belum bisa menahan godaan air. Cepat bergegas menuju kamp. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah memasuki ladang ranjau. Satu demi satu, musuh terhempas ke barat. Seiring dengan ledakan, kedua belah pihak segera terlibat dalam pertempuran sengit. Jerman tiba-tiba lengah. Dengan daya tembak tim yang kuat, pihak Jerman langsung menderita banyak korban. Meski musuh berhasil dipukul mundur, namun sayangnya mereka juga mengorbankan seorang kawan. Tepat saat semua orang masih sedih, Komandan Jerman datang untuk berunding dengan bendera putih. Setelah mengetahui bahwa kaptennya adalah seorang sersan, komandan musuh tiba-tiba tampak menghina. Dia yakin bahwa kapten tersebut tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Jadi dia mengusulkan untuk bernegosiasi dengan panglima tertinggi, menghadapi penghinaan. Kapten tidak terlalu peduli. Sebaliknya, dia perlahan menoleh dan mengatakan bahwa atasannya sedang mandi. Lihat pemandangan ini. Komandan Jerman itu sangat haus hingga tenggorokannya dipenuhi asap. Tidak sabar untuk berlari meminum air mandinya. Hal ini juga membuatnya semakin yakin bahwa ada cukup air di sini. Namun sang komandan tidak mengetahuinya. Sumur tersebut telah mengering jauh sebelum pertempuran.
Dan semua yang dia lihat, itu semua hanyalah ilusi yang diatur dengan cermat oleh Kapten. Biarkan musuh perlahan-lahan jatuh ke dalam jebakan yang Anda buat. Manusia mandi di gurun, namun yang aneh adalah tangannya tidak pernah menyentuh air. Tujuannya adalah untuk menghancurkan keinginan musuh untuk memerintah. Karena gurun kekurangan air untuk waktu yang lama. Banyak tentara tewas. Meski begitu, komandan Jerman tetap keras kepala. Dengan pasukan yang jauh lebih besar dari musuh. Dia sebenarnya mengancam Kapten untuk menyerah secepatnya. Setelah mendengar ini, Kapten berhenti berbicara omong kosong kepadanya. Dia tahu hal itu ketika Jerman tidak dapat menemukan air. Dasar-dasarnya tidak akan bertahan lama. Negosiasi berakhir dengan kegagalan. Segera tentara Jerman kembali, melancarkan serangan. Mereka mengeluarkan senjata berat, pengeboman besar-besaran di kamp. Kemudian tentara Jerman mulai menyerang. Karena mereka sudah lama tidak mendapat air. Membuat tubuh sangat lemah, dipukul sebelum mencapai perkemahan. Melihat bahwa tidak ada cara untuk menerobos dari depan. Komandan sekali lagi memerintahkan serangan diam-diam dari samping. Para prajurit segera bergegas maju untuk mengambil air. Mereka bergegas maju dengan ceroboh melalui taktik gelombang manusia. Tim yang kuat pada awalnya. Jumlahnya segera dikurangi menjadi 5 orang. Tentara Jerman menderita kerugian besar. Kebanyakan tentara tidak lagi memiliki kekuatan untuk berperang. Melihat hal tersebut, komandan hanya dapat melanjutkan perundingan. Rambut keriting bersiul dan melangkah maju. Dia ingin membalaskan dendam rekan-rekannya yang tewas dalam pertempuran. Sebelum lawan sempat bereaksi, dia baru saja menghunus belatinya dan membunuh komandan Jerman dengan satu pukulan. Dia kemudian menembak dan membunuh pengamat tersebut. Tapi saat rambut keriting hendak kembali ke perkemahan, sayangnya, dia ditembak oleh penembak jitu Jerman. Segera pergi ke barat laut. Tentara Jerman yang tidak memiliki pemimpin tiba-tiba mengalami kekacauan. Pengeboman kamp dimulai. Sayangnya, 2 anggota tim terkena peluru artileri. Sekarang tim hanya tinggal 2 orang. Mereka bersembunyi di tempat tinggi dan mengisi senjata. Bersiaplah untuk bertarung sampai mati dengan Jerman. Segera setelah itu Jerman melancarkan serangan umum. Melihat ini, keduanya langsung berdiri dan bertarung. Tanpa diduga, seluruh pasukan Jerman mengangkat senjata dan menyerah. Para prajurit terlalu haus untuk berperang lagi. Mereka terhuyung-huyung menuju sumur. Yang mengejutkan mereka berdua adalah, sumur yang tadinya kering kini penuh air. Kapten mengerti, pemboman yang terjadi baru-baru ini secara tidak sengaja membuka aliran air bawah tanah. Saat para prajurit ini sedang minum air, keduanya dengan cepat mengambil senjata. Pada akhirnya, tim beranggotakan 9 orang ini menghancurkan lebih dari 700 tentara Jerman. Selain itu, hanya ada 2 orang yang selamat. Menangkap hampir 100 tentara Jerman.